Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la Amin, quwwata. amin, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li Amin, amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, amin. hadirin, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ihud Diniyah. Hari ini kita sudah cukup jauh nih melangkah dan sudah sampai pada halaman yang nomor 75. Jadi ini bagi teman-teman yang sudah buka Nasha'ihud Diniyah aplikasi apps Nasha'ihud Diniyah, nomornya nomor 75. Faqad dhahara annahu la budda. Ini. Yang ini kita buka. Nah, ini kitabnya bagian ini. Kalau yang minggu lalu kita bahas tentang ini. Tentang orang yang masuk surga tapi mengklaim itu akibat dari amalannya, maka ketika ditimbang dengan nikmat yang diberikan Allah, tiba gak nyucuk, tiba gak nyampe. Akhirnya diklaim sebagai amalan mau kurang, alaman segitu aja diandal-andalkan. Ya, hadirin, memang godaan bagi orang yang terlalu banyak amal itu, sampai terlalu khusyuk, itu biasanya terlalu mengandalkan amal-amal perbuatannya. Padahal lo gak api-api banget. Sholat kok yo, padahal kalau ditanya, emang khusyuk tadi sholatnya? Ya, mboten sih ya Allah. Mulai awal takbiratul ihram sampai salam tadi, memang kamu beneran sholatnya? Ya nggak sampai sih. Terus bu klaim sebagai amalan yang iso menyelamatkan kamu tuh. Sok mengandalkan amalan aja. Sodako saya banyak. Emang beneran itu duitmu halal beneran 100% sebagai sodako? Enggak juga ternyata. Tiba kecampuran sesuatu yang apa istilahnya bahasa sekarang ya, lemak-lemak jahat itu masih masuk di situ. Patut tersodakohkan. Memangnya duit yang kamu sodakohkan itu halal beneran 100% dipertanyakan. Emangnya kamu waktu ngasih itu ikhlas 100%? Ternyata enggak. Masih ada keinginan supaya mendapat pujian. Masih ada keinginan supaya ada cashback baliknya di kemudian hari. Ini banyak loh. Orang yang ngamal tapi berharap cashback. Apa cashback itu ya? Enggak, beli di Shopee itu ada cashbacknya. Beli di Tokopedia ada cashbacknya. Sudah melakukan transaksi, nanti dikasih duit balik. Masih ada harapan seperti itu. Harusnya kan memberi tak harap kembali. Oh, semua ngasuh anak, biaya anak. Itu kadang-kadang ya ada tidak ikhlasnya juga. Mesti berharap nanti dibalas oleh anaknya loh. Kok iso gitu loh? Dibalas kan oleh Allah Ta'ala. Dibalas kok oleh anak. Anak itu yang menungso kan, bukan Allah Ta'ala. Berarti ya tidak boleh. Harusnya berharap dibalas itu, berharap dibalas oleh Allah. Jadi dosen, wah, ngajari murid, yuk, kasih klaso. Itu diandal-andalkan. Belum tentu juga. Aku kok ngajar itu, ya aku dibayar soal ini gak masuk ini hitungan nih per SKS-nya sekian loh, dan temenan berarti gak asli. Saya berharap toko jumlah SKS sih, berharap toko tunjangan nih, gak asli sama ngajari tibain. Jadi sulit kita mengandalkan amal itu, hadirin. Karena itu kalau ditanya seperti ini oleh Allah Ta'ala kita dimasukkan surga itu karena rahmatnya Allah, ya bukan karena amalan kita. Kalau dari amalan kita itu gak pantas aja nih dilebokno surga itu. Ya nggak pantas. Setiap langkah ini tak bilang-bilang, apalagi ditambah dosa tadi. Kalau dosanya aja belum tentu, ya kan? Coba waktu berdoa itu, kayak dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kan dari awal sampai akhir itu semua request, semua nuntut, aja kurang, tuh nganggap semua nikmatnya Allah itu kurang. Ini kadang-kadang ya, kalau ditanya, misalnya ini ya, gimana pengalaman hidup di dunia, umpamanya nih, begitu sudah meninggal, tanya malaikat, gimana pengalaman hidup di dunia? Waduh, perjuangan berat sekali, sulit sekali hidup saya, ya Allah, gitu. Banyak kesulitan ini, banyak kesulitan ini. Padahal kalau mau dihitung, Saman rabi, iya, punya hiji berarti. Berarti Saman itu laku menikah. Itu Pak, dulu, wakil yang turun, so, aku nikah loh. Nanti anak, punya. Loh, itu nikmat loh, bilang-bilang mau gak jadi anak. Sampai ratusan juta keluar duit untuk bisa punya anak. Sampai nih, gatik ngono-ngono, tiba-tiba punya anak. Wakil bisa anak. Ya, tapi kan istri saya itu wah gak seperti artis-artis wayu suami saya ganteng, gak ngomong gitu, gak seperti itu kan. Ya, apa nih sama seneng nih, gak kan anak gak sebanyak itu. Anak wake istri saya itu judes soalnya loh, ngamuk, bukan itu loh, kamu sendiri kan menikmati kan, nikmati ya. Jadi kadang-kadang itu merasa gak ada nikmat, sedikit sekali nikmatnya.
Soro urip iku perjalanan inilah kita harus beres ya kayak gini-gini ini. Oh, ini kalau wong kampung itu malah ya urip nang donya seneng ya Allah. Waktunya orang apa cangkruk saya cangkruk, waktu orang ngopi saya ngopi, waktu orang rokokan saya ikut rokokan. Ya sih. Terus waktu jam kayak ya saya akhirnya bisa dapat kerjaan, ya kerjaan apapun tapi kan bisa berhasil dapat kerjaan. Terus waktunya orang menikah ya saya menikah, saya punya punya istri, anakmu ya anak, semua enak dunia itu cocok. Terima kasih ya Allah. Loh, gitu tuh kan artinya puas kepada Allah. Bahasanya ridho. Ridho kepada Allah. Yang raditu billahi itu ya seperti ini. Ridho kepada Allah. Nah, mohon maaf ini seringkali terhinggapi penyakit sulit seperti ini kepada orang yang amalannya banyak, terlalu khusyuk, terlalu fokus dengan amalan, lupa kepada Allah gitu. Ini harus dikalibrasi lagi nih. Amal ya amal, tapi ilmu kepada Allah Ta'ala. Sama ini bisa gitu, itu ya semata-mata diberi oleh Allah SWT. Jangan sekali-kali diandalkan. Apalagi diandalkannya kepada Allah SWT. Nah, kalau diandalkan terlalu itu, tidak hanya bermasalah dengan Allah Ta'ala. Bermasalah juga dengan makhluk. Ini mohon maaf ya, yang jadi ustadz misalnya. Pernah dengar nggak hadis yang katanya, ini tapi Sayyidina Ali yang bicara ini ya. Tapi hadisnya ini berarti hadis juga. Namanya asar itu. Ana abduman alamani ilman walu harfan. Saya ini budaknya orang yang mengajari saya ilmu sekalipun hanya satu huruf. Sayyidina Ali itu punya pendirian yang luar biasa. Sangat hormat kepada guru. Saking hormatnya sampai bilang bahwa saya itu adalah budaknya orang yang pernah mengajari saya. Meskipun hanya satu huruf itu berarti itu tuan saya. Itu saking hormatnya Sayyidina Ali. Nah kalau sama sebagai ustadz terus punya pendirian seperti Sayyidina Ali begitu, diiling-iling seperti itu, akhirnya nganggap wih muridku ini budak UKB, pantas untuk saya suruh dulu kan, kawan. Kawan. Sayyidina Ali begitu itu untuk Sayyidina Ali sebagai murid kepada gurunya gitu. Ini salah-salah para guru itu memikirkan tentang fadilahnya guru. Akhirnya si pasiennya itu berubah murid tadi itu dianggap sebagai wah ini hak miliknya sehingga layak disuruh-suruh. Kan ini saya kadang-kadang heran juga orang di tempat pendidikan, ya terutama pendidikan agama ya, mohon maaf ya, itu sampai terjadi pelecehan-pelecehan seksual, mohon maaf ini beberapa kali terjadi ini di mana berbagai media massa menjelaskan tentang itu sehingga sampai ada persepsi negatif. Nah, tentu saja yang seperti ini ya bukan kiai-kiai yang benar ini ya. Memang ada beberapa oknum hari-hari ini nih ya, duduk duduk link ke apa mereka mendirikan pesantren tapi memang niati betul-betul bisnis itu. Pirang-pirang ini wis kalau kita kuning nih, wis kalau riadoh-riadohe, wis kalau kiai ini pokok bikin pesantren nah, gitu. Banyak terjadi saat ini. Padahal isinya ternyata ya sama dengan SMA umum, SMP umum. Cuma jenengi pesantren gitu aja. Itu pirang-pirang saat ini. Jadi harus hati-hati, apalagi boarding itu hati-hati. Kenapa? Karena guru-gurunya bisa jadi orang yang memanfaatkan muridnya. Nah, sampai terjadi pelecehan-pelecehan itu ya berarti memang dia menganggap oh, gak apa-apa, ini tidak apa-apa. Itu bahaya. Itu. Ya, balik ke situ tadi itu. Sayyidina Ali mengatakan saya ini adalah budak bagi orang yang mengajari saya. Itu maknanya sebagai murid berikut beliau tawaduk kepada guru. Kita pun begitu, kita nggak boleh nggak tawaduk. Harus tawaduk pada orang tua, tawaduk pada guru. Orang yang tawaduk ke orang tua, insya Allah uripe enak saat anak turunnya. Orang yang tawaduk kepada guru, insya Allah ilmunya manfaat saat anak turunnya. Nah, orang kadang-kadang itu taat kepada guru, tapi ke orang tuanya nggak nganggap, nggak sopan. Itu biasanya ilmunya luar biasa pinter, tapi ilmu gak pada enak. Istilahnya itu pinter ngitung duit, tapi gak ada duit. Ada orang yang begitu, gak ada duit. Langsung dihitung duit uang. Wah, kon pidato, wah, hebat sekali. Begitu dikasih masalah, buyar. Kon nggak motivasi, pirang-pirang, kon cerita, wah, jaga perkasa. Jadi pengamat, oh kok yo oh. Begitu dihadapkan pada masalah, sini kamu jadi ketuanya anu, ini kamu jadi panitanya anu, gak jadi apa-apa. Nah, itu tuh gali. Apa pinter ngitung duit tapi gak ada duit itu gali itu. Oh, sebaliknya ada juga yang ke orang tua yang tawadu sekali ke gurunya nggak terlalu
atau malah nggak hormat kepada gurunya. Yo enak uripe tapi yo gak ngerti ilmu, gak pada semangat terhadap ilmu. Malah terus ya gak sekolah, gak gitu terjadi juga. Jadi memang harus tawaduk kepada guru, tawaduk kepada orang tua. Pertanyaan saya, itu yang baca kan harusnya murid toh, yang harusnya baca itu kan anak kan. Jangan dibalik, yang baca itu adalah guru, yang baca itu adalah orang tua. Yo kacau balau, karena yang baca adalah guru, akibatnya dia merasa punya hak kepada muridnya, nyuruh-nyuruh seenaknya sendiri, nggak mau memperhatikan perasaannya si muridnya. Kalau orang tua nggak mau memperhatikan perasaannya anaknya, dibully tuh muridnya, dibully tuh anaknya. Itu ya nggak termasuk cerita ini. Ya itu gak baik itu. Di Al-Qur'annya disebutkan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surat Asy-Syu'ara itu. Kenapa kok begitu? Karena Nabi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk andap asor sopan santun kepada para sahabat, para muridnya, kepada para santrinya. Waqfid janahaka, ya suruh sopan santun liman ittaba'aka kepada murid-muridmu minal mukminin, itu kaum mukminin tuh ya sama gitu. Karena itu Nabi gak pernah main-main suruh kayak begitu, gak pernah. Gak merasa terus punya hak kepada, walaupun sebetulnya iya. Kan Nabi yang jadi ya, pemberi syafaat kan, tidak hanya kepada sahabat, bahkan sampai seluruh umat manusia, ilah yang memiliki kiamah bahkan. Tapi Nabi tidak gampang-gampang menyuruh orang, apalagi gak ada kaitannya dengan kemaslahatan orang itu. Ya kalaupun kita nyuruh, misalnya nyuruh anak, itu nyuruhnya itu dalam rangka memberikan pendidikan kepada dia supaya nanti mencapai keberhasilan kompetensi tertentu. Nyuruh nyuruh belajar, oke gitu. Nyuruh nyapu itu apakah termasuk bukan memperbudak, tapi ngajari dia untuk bisa hidup higienis, bersih, misalnya begitu. Tidak ada keinginan untuk pribadi. Nah, sekali lagi ini seringkali dibalik, orang tua membaca kitab tentang taatnya anak kepada orang tua. Waduh, wes akhirnya pikirannya tuh terganggu dia. Istri membaca tentang kewajiban suami. Waduh, rame ceritanya. Seorang suami membaca tentang wajibnya taatnya istri kepada suami. Wah, itu biasanya terjadi tuntut menuntut terus itu. Kamu kan harusnya. Oh, ribut. Dua-duanya. Terlalu banyak membaca yang kayak gitu, terus meyakini betul amalannya itu adalah usahanya sendiri. Padahal amalannya itu semata-mata karunia dari Allah. Ya mohon maaf ini sampai seorang guru atau seorang dosen saja punya murid banyak. Itu kira-kira datangkan sendiri dah. Enggak, yang datangkan kan kampus. Ya Allah Ta'ala yang ngatur kampus itu sehingga orang tadi sudah pinter di hadapan guru, di hadapannya dosen. Ya Allah Ta'ala yang ngatur itu. Terus ngajaran kok bisa enak gitu itu fasilitasnya itu blok toko langit atau mungkin. Ini ada yang usahakan itu. Banyak sekali. Dan bukan usaha kita, bukan akibat doa kita, bukan akibat kehebatan kita. Enggak. Itu dikondisikan semua oleh Allah SWT. Jadi ya tidak selayaknya kita bisa sewenang-wenang kepada murid, pada mahasiswa, nggak boleh begitu. Itu kiriman dari Allah. Pun sama, punya murid pinter, punya murid gak pinter. Itu dua-duanya ya sama-sama kiriman dari Allah. Ojo ngerasa, aku itu hebat ya. Punya murid mesti pinter. Akhirnya sih nggak pinter, dileceh-lecehkan. Nggak boleh. Dua-duanya itu adalah dari Allah Ta'ala. Makanya nggak usah terlalu rusuk dengan hasil ibadah kita. Itu terlalu rusuk, terlalu fokus seperti itu mengubah persepsi kita. Udah, belokkan semuanya itu, wah ini miliknya Allah. Arahkan semuanya itu, ini karunia Allah semuanya. Bukan dari saya. Nah biasanya kalau kayak gini nih, para kiai itu menggunakan guyon-guyonannya, jok-joknya. Jadi selalu lucu, ngobrol sama beliau itu selalu lucu. Kenapa kok bisa lucu begitu? Ya merupakan segala macam hal yang penting-penting seperti ini. Yang kok penting. Apa hal yang bikin rusuh pikiran seperti ini. Ya, akhirnya bisa kembali fokus lagi ngaji sambil guyon. Ini ibadah pun seringkali sambil ada guyon-guyonnya. Apa? Nabi itu juga jagoan guyon. Rasulullah itu guyonnya ke sahabat itu juga luar biasa. Ada kitab khusus tentang guyonnya Nabi kepada sahabat. Ya, sahabat pun demikian. Dengan Nabi itu suka guyon.
Ya tetap hormat ya, tetap apa istilahnya takdim, tapi ada guyonnya. Nah, guyon-guyon ini biasanya akan mempermudah kita untuk tidak sampai sok sombong. Ini kita harus sering-sering guyon dengan teman, dengan anak buah, dengan keluarga, dengan siapapun harus banyak-banyak guyon. Kalau enggak khawatir fokusnya nanti kepada kamu kan harus gini. Saya itu boleh begini. Itu jadi ruwetnya di sana. Tidak hanya ruwet duniawi, tapi juga ruwet ukhrawi. Ruwet duniawi tadi itu akhirnya hubungan jadi tidak harmonis. Karena terlalu banyak penuntutan-penuntutan. Dan tidak jadi hubungan dengan Allah Ta'ala beres. Karena nanti ketika ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dibelajari benar. Ternyata amalanmu ya gak bagus-bagus amat sebetulnya. Bahkan banyak yang jelek. Iya kayaknya kamu memang jihad fisabilillah, tapi ternyata kan digaji toh kata. Nah, coba misalnya gaji dihentikan, masih terus nggak jihadnya? Enggak. Ternyata ya sama niku ngenteni gaji ngenteni tunjangan untuk jihad fisabilillah. Kalau gitu maka jihadmu dipahalai pantas apa enggak? Pantas dong ngaman ngenteni pahala, dipakai ngenteni gaji bukan pahala. Bukan ridhani Allah tapi ridhani atasan. Yo sudah, ya sudah tidak layak mendapatkan pahala itu. Makanya begitu kita ngamal, amalan itu langsung selesai aja. Berikan semuanya itu kepada Allah SWT. Bukan diklaim sebagai capaian pribadi. Nah, kalau diklaim sebagai capaian pribadi, ujung-ujungnya nanti dihisap seperti itu dengan hisap yang sangat detail gitu. Luput semuanya. Itu contohnya orang ini. Jadi sudah beribadah 500 tahun, giliran dihisap yang mengumpulkan amalannya, sehingga ketika diberitahu Allah, sama ini walaupun amalan ini koyok ya tapi kan mlebu swarga niku karena rahmatku, bukan karena amalanmu. Dia nggak terima, enggak ya Allah, ini karena amalan saya. Nah, kalau gitu ya nanti dulu kita hitung ya sampai detail. Tiba ya amalannya kualiti rendah semua. Istilahnya bukan kelas yang terindeks Scopus, tapi amalan-amalan dari jurnal yang abal-abal, yang accepted hanya pada jurnal yang kelas-kelas rendah. Ya oke lah, jadi dengan mengakui begitu, maka akhirnya kita nyatakan bahwa saya bisa beramal ini semata-mata karena dipas-paskan, ditoto oleh Allah Ta'ala sehingga bisa ngamal. Saya bisa berprestasi seperti ini, itu semata-mata Allah Ta'ala memang ngasih prestasi itu, bukan karena saya jagoan sehingga dapat prestasi, bukan. Nah kalau sudah gini, itu kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah begitu rendah hati baru boleh masuk surga. Kalau belum sampai rendah hati bahaya. Iya bahaya. Tidak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji setitik kesombongan. Setitik kayak oleh apalagi banyak. Yes. Makanya Bapak Tuharu Annahu la buta amro ini min amro ini Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Nasihatina ini memberikan kesimpulan, yes, dua ini kamu pegang ya. Islahul amal, perbaiki amalmu. Wasani al-i'timadu 'ala Allah dunahu. Mengandalkan Allah saja dunahu, enggak usah yang lain. Ya. Yang pertama apa tadi? Islahul amal, kalau dibalik amal soleh ya. Wa amilu solihat itu loh. Illal ladzina amanu wa amilu solihati, nah itu. Kalau imannya sudah beres itu jangan lupa amalannya. Amalan itu soalnya nanti yang untuk menikmati surga. Orang masuk surga itu syaratnya punya iman. Orang menikmati surga itu syaratnya amalan. Nah, itu amalan itu akan membuat jadi ya kok gak punya amal gimana? Punya iman tapi nggak punya amalan. Ya masuk surga tapi kok surganya ya kosong lompong. Nggak dapat. Loh Tuhan katanya di sini ada gedung ya gedung akibat sedekahmu. Loh Tuhan katanya ini banyak tumbuh-tumbuhan, sanatun tajri banyak sekali ya apa buah-buahan banyak sekali keindahan. Iya itu kan termasuk dari zikirmu. Kalau nggak pernah zikir ya mana dibikinkan pohon-pohonan, buah-buahan. Ya kosong, padang. Padang itu apa namanya? Yes, yes, dataran gitu aja sudah, nggak ada apapun. Ya soal apa, fasilitas-fasilitas minimal ya ada lah di surga fasilitas minimal ya. Nah, coro beras ya beras jatah itu ada. Tapi untuk menikmati anu nggak bisa harus ada manu amil solihat. Tapi walaupun amil solihat mesti iktimat Allah dunahu.
yaitu mengandalkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini iktikat ini. Soalnya kalau tidak ini, akhirnya amalan-amalan itu sok-sok mengakui, itu yang pembatal-pembatalnya ini yang bahaya. Balik lagi ke situ, bahwa kita amalkan, kita lakukan, kita lakukan, tapi itu disandarkannya kepada Allah, bukan atas keberhasilan pribadi. Ingat yang tadi, maka kita jadi akan mudah untuk rendah hati. Nggak gampang menuntut siapapun. Nggak akan menuntut kepada suami, nggak akan menuntut kepada istri, supaya kamu baik kepada aku karena sudah aku berbuat baik. Ini misalnya sudah berjuang, saya ini sudah mengabdi 30 tahun. Saya itu pernah dengar, sering dengar ada guru ngomong, saya itu sudah mengabdi 30 tahun. Ada pegawai kecamatan, misalnya pegawai kabupaten, pegawainya kementerian, pegawai apa, ngomong, kami sudah 20 tahun Pak mengabdi di sini. Mengabdi apanya? Kamu dibayar nggak selama 20 tahun? Dibayar. Terus ada dinas luar juga. Iya, ada dinas luar. Naik pesawat. Iya, suruh jalan kaki naik pesawat. Naik pesawat. Juga mengabdi jenenge. Mengabdi kon melaku sikil. Mengabdi gak dibayar. Mengabdi itu dipeluk kudu. Sama ada lemburnya kadang-kadang ada, tapi tiap hari enggak tiap hari, Pak. Yuk, enggak mengabdi. Tidak mengabdi itu lembur terus 100%, enggak budak. Abdi kan budak, abdi dalam, budak, cahaya. Itu ya abdi. Ini enggak mengabdi lah, cuman bekerja gitu aja lah sudah. Biar enggak kita enggak sok. Ini berapa pegawai, berapa karyawan itu kadang sok berjasa dengan mengatakan dia itu mengabdi. Mengabdi kepada negara. Mengabdi apa nih? Itu sama dibayar kok. Berharap pensiun enggak? Berharap pensiun, bilang mengabdi. Berharap pensiun itu berarti ya berharap duit gratis dari negara untuk dia selama tidak bekerja. Gak pengabdi ku jenenge. Yang pengabdi itu wis gak pensiun-pensiunan, mari ya wis cul. Ternyata enggak. Wis ojo-ojo sok-sok apik lah. Jangan sok bagus. Sok berprestasi, sok beramal, sok berjasa. Ini pirang-pirang orang ini lagi punya demam sok punya jasa. Akhirnya nuntat-nuntut ini ke situ. Ya ribut lah dia, sama lingkungannya ribut, sama keluarganya ribut, sama atasannya ribut, sama teman-temannya ya nggak rukun karena terlalu banyak menuntut tadi. Nggak lupa, dia lupa bahwa semuanya itu bukan dari prestasinya dia, tapi peparingnya Gusti Allah, diparingi Allah Ta'ala. Ini nikmat Allahnya temu di situ. Nah, ini pernah ya Haji Mustafa Bisri khusus menyampaikan bahwa abadikanlah amalanmu dengan melupakannya. Apa? Abadikanlah amalanmu dengan melupakannya. Terus maling ngamal terus dieling-eling. Paling suka ngundat-ngundat. Ini saya ini penyakitnya orang yang sudah ngamal itu apa? Ngundat-ngundat, mengungkit-ungkit. Ada seorang ibu mengungkit-ungkit perjuangannya untuk anaknya. Yes. Tadinya pahala malah cancel. Tadinya pahala jadi cancel, terbatalkan. Ada seorang dosen mengungkit-ungkit amalannya kepada mahasiswanya. Seorang ustadz mengungkit-ungkit pengajarannya kepada santrinya. Wes itu tadinya adalah pahala. Karena diungkit-ungkit, malah di cancel. Nah, rugi. Udah, amal-amal baik kita ini nyumbang masjid ya nyumbang gitu aja. Nggak usah diungkit-ungkit. Masjid ini besar, siapa yang berjuang coba? Saya ini. Diungkit-ungkit. Aduh. Sampai biar nggak bisa sekolah. Siapa yang nyekolahkan? Yang ngasih uang itu siapa? Saya itu. Wes, ungkit-ungkit. Amalan sudah baik-baik, dirusak-rusak. Kenapa kok gitu? Karena merasa beramalnya tadi adalah kekuasaan dirinya. Coba kalau misalnya itu kekuasaannya Allah, aku gak melok-melok, karena itu gak pantas diingat-ingat, alias harus segera dilupakan. Kekal insya Allah itu. Itu hadirin nilai penting dari ngaji kita hari ini. Biasanya kalau kita makin banyak guyonnya, ya guyon dengan anak, guyon dengan istri, dengan suami, guyon dengan guru, dengan dengan muridnya, guyon dengan siapapun, itu biasanya nggak ngerti-ngerti ini. Amal, itu lupa sudah. Bahasa lainnya egaliter. Itu kadang-kadang ada pejabat yang kalau didatangin itu untuk masuk pintunya aja harus melewati sampai beberapa meja. 2, 3, 4 meja ya baru bisa masuk ke pintunya. Gak gampang ditemui. Kenapa? Karena derajat saya itu tinggi sekali. Derajatmu rendah sekali. Ngono-ngono itu tunggal itu. Wah kira sok.
sok bener sendiri padahal keliru, ngawur, tapi sok-sok merasa keputusannya itu suci, padahal itu asli itu adalah tendensi pribadi. Ya mohon maaf ya, ini pejabat yang naik pangkat itu pakai apa kalau di pemerintahan itu? Namanya proyek perubahan. Saya ulangi namanya, proyek perubahan. Proyek perubahan itu seringkali menghabiskan anggaran-anggaran negara, tak APBN atau PBD, demi nuruti kemauan seseorang yang ingin naik pangkat. Tak cerita nih. Saya sudah sering ketemu. Apa yang dilakukan? Seperti kuliah, ada skripsinya. Nah, itu sebelum naik pangkat itu mereka harus bikin sesuatu. Sesuatu yang kadang sekali dipaksakan. Kebanyakan malah dipaksakan. Jarang memang asli itu. Dipaksakan, lucunya dipaksakannya itu, programnya itu harus pakai anggaran negara. Wah ya entek duit negara untuk urut yang gini-gini. Habis banyak. Dan yang kedua, kebanyakan nih malah merusak sistem yang ada. Lu kok bisa merusak sistem yang ada? Iya kan itu perubahan namanya harus diubah. Padahal sesuatu yang sudah baik kalau diubah belum tentu dia jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk, benar nggak? Dan tentu bisa lebih baik. Banyak yang diubah itu saja jadi lebih kacau balau. Ini saya sering ketemu ini. Ada apa ini kok tiba-tiba ada kebijakan baru? Ternyata ada seorang pejabat yang mau naik pangkat, dia melakukan aksi perubahan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tatanan yang sudah jalan ini jadi kacau, kacau balau karena gara-gara ada aturan baru yang tidak diharmonisasi dengan aturan-aturan yang lain. Apa diharmonisasi itu? Disesuaikan ya. Ini nggak ada kalau di lingkungan kampus ini berarti diulang di birokrasi. Ini mulai daerah sampai pusat ada gituannya. Rusak akhirnya sistem itu goro-goro ada yang punya ide aksi perubahan itu demi dia bisa naik pangkat. Salah wis ngetokno duit negara, juga ternyata malah merusak sistem yang ada. Proses bisnisnya nggak berjalan lancar, terhambat. Makanya dulu ada yang bilang bahwa jangan jadikan skripsi itu atau tesis atau bahkan disertasi itu sebagai sistem. Jangan. Loh, terus kenapa gitu? Ya karena waktu bikin skripsi itu kalau ada kesalahan-kesalahan itu ditutup. Misalnya kalau ada sampah itu bukannya disapu keluar tapi sampahnya itu dimasukkan ke bawahnya karpet. Nggak ketemu. Ketemunya kapan? Kalau sudah direalisasi, diimplementasi, baru dibuka. Loh, lah kok sampahnya ada di dalam debu-debu segini banyaknya di bawah karpet ya. Waduh, nggak dibersihkan. Tambah mubat, mabit, itu debu. Ngerusak pernapasan, ngerusak pemandang, ngerusak kebersihan. Ini sering saya mergoki itu. Ya, terus apa aksi perubahannya itu yang dihapus ya? Mestinya tidak. Mestinya, mestinya, mestinya itu justru tuh melancarkannya sudah ada itu sudah bagus. Ini tidak mengharuskan baru padahal orangnya itu tidak punya kapabilitas terhadap itu. Terus udah gitu dibiayai lagi. Habiskan duit negara. Perlu nggak pakai biaya. Ya mohon maaf ini apa ngeser. Tapi kalau nggak gini kita nggak punya contoh realitas di masyarakat yang ternyata banyak sekali itu bukan hal pribadi tapi hal negara, hal publik itu bisa mempengaruhi masyarakat. Itu hadirin nggak mungkin nggak semuanya nyambung karena emang dunia kebetulan saya dua dunia ini dua dunia akademisi dan dunia birokrasi. Akibatnya ya ngerti kalau birokrat itu terutama birokrat yang nggak soleh itu nggak soleh atau birokrat terlalu soleh juga ada sok soleh dia istilahnya bukan terlalu soleh sok soleh sehingga ngerusak sistem yang ada. Ya, saya tadi nyampaikan islahul amali wis amalene sing apik aktivitasmu yang baik capai-capaianmu usahakan yang baik tapi iktimatmu ala Allah ya artinya mengandalkannya itu hanya kepada Allah keberhasilan ini semata-mata itu Allah yang menempatkan sehingga dia berhasil supaya tidak jadi kesombongan dan supaya tidak sampai arogan. Nah, tadi itu Rasulullah pun diingatkan oleh Allah Ta'ala supaya tetap sopan kepada para santri-santri beliau, sahabat murid-muridnya beliau. Bahwa apa? Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tetap diperintah untuk sopan santun kepada para pengikut beliau. Ya kita juga begitu, kita pasti punya anak buah, kita pasti punya keluarga, tetap diperintah untuk sopan.
Penyakit tidak sopan karena dia mengklaim merasa berjasa. Nah, padahal merasa berjasa itu sendiri itu sudah artinya mengklaim bahwa keberhasilan itu adalah dari kehendaknya, bukan kehendaknya Allah. Nah, ini ruwet ini. Hati-hati. Baik, saya kan dari ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyampaikan. Belum nyampe di monitor ya. Saya coba screen, share screen yang tentang itu. Nah, tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Wa ma ahsana, dan betapa indahnya. Ma ini artinya ma takjub. Ma takjub ya. Ma yang artinya adalah betapa. Ma itu sak pirang-pirang. Puluhan artinya. Ada yang artinya sesuatu, ada yang artinya bahkan tidak. Lu artinya itu tidak bisa tidak. Nah, ini artinya ma ahsana, betapa. Ahsan itu indah. Betapa bagusnya, betapa indahnya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin. Ini gelarnya. Abdul Qadir namanya. Al-Jilani itu daerahnya. Kapan hari ada kunjungan cucunya Syekh. Tapi cucu jauh. Sudah cucu ke berapa itu? 20, 30 keturunan. Itu jauh sekali dah. Zaman kuno. Tapi bahwa gaungnya, ketakwaan beliau, kehebatan beliau itu sampai hari ini itu masih sangat-sangat kita rasakan barokahnya. Baik, saya tunjukkan sekarang Syekh Muhyiddin Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, haitsu yaqul bidzalika fika la nasilu wala budda minka. Denganmu kami tidak sampai wala budda, dan memang seharusnya dari engkau. Nah, ini artinya apa ini? Yakni annana la nasilu bil amali duna fadlillahi. Yakni sesungguhnya kami la nasilu tidak akan sampai bil amali terhadap capaian-capaian ini duna fadlillahi, kecuali hanya karena karunia Allah. Wala buddha, dan memang seharusnya lah minal amali, kami beramal ini imtisalan, itu dalam rangka menunaikan li amrillahi, perintah Allah. Itu. Ini jelas banget ini. Ini bahwa kami ini bisa mencapai capaian ini, bisa melaksanakan ini, amat ini, itu semata-mata karunia Allah. Nah, terus ya apa kalau gitu ya? Ya, gak usah nuntut-nuntut, gak usah ngungkit-ngungkit, gak usah sok merasa berjasa. Wala budda min amali imtisalan amrillah. Nah, tapi kita harus tetap berusaha bahwa kita harus menunaikan perintahnya Tuhan. Kita lakoni amalan. Gak terus habis itu merasa ini semua bukan prestasi saya dari Allah Ta'ala, ngono gak lapo-lapo aja santai-santai. Gak bisa. Kamu sebagai manusia dikhitab. Dikhitab itu dikenai perintah untuk menjalankan semua perintah Allah. Itu adalah konsekuensi sebagai seorang makhluk, ya harus jalani perintahnya Sang Khalik Pencipta. Ini dua-duanya ini penting, karena itu saya Abdul Jalani mengatakan bahwa kami nggak akan nggak nyampe kecuali dengan yaitu keberhasilan jadi orang yang baik. Alhamdulillah jadi orang baik, jadi orang berprestasi, itu semata-mata karena Allah. Dan kita harus punya komitmen juga bahwa kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. La budda min amali imtisalan li amrillah. Oke, maka Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah ta'ala, man dhanna annahu bil amali yasilu fa huwa muta'annun. Barang siapa mengira bahwa ia bisa sampai ini maksudnya sampai menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang berprestasi itu, barang siapa berduka, berdon bahwa dia bisa sampai fa huwa muta'annun, maka dia itu hanya seorang muta'annun, orang yang berangan-angan, pemimpi apa istilahnya itu ya tadi sok api ya, sok berjasa. Pengangan, orang yang berangan-angan. Mawandana annahu bidunil amali yasulih fa mutamannun. Ini barang siapa berharap bahwa ia bisa sampai kepada Allah tanpa beramal, maka dia termasuk orang yang mutamannun. Mutamannun ya tadi mutamannun. Ya mutamannun. Oke. Ini ada versi kitab kuningnya. Nah, ini. Muta'annun. Muta'annun itu disebut di sini adalah ma yasyaqu alaihi.
Syakku alaihi. Ya, pemendun bidun amali yasilu fa mutamannun, yakni ayasilu ila Allah. Terus siapa wal mutamanni itu? Ini orang yang punya sok sok baik, harapan-harapan kosong. Walladzi la ya'malu wa yaz'amu annahu muttaqilun ala fadlillahi, yaitu orang yang tidak mau beramal wala yasihu minal ittikali ala Allah wa ala fadlihi illa ma'ala amali sholih. Lompat ya. La ya'malu wa yaz'amu annahu muttaqilun ala fadlillah. Tidak mau beramal tapi mengklaim bahwa itu memasrahkannya kepada Allah. Rasa ini pasrah fadilahnya, karunianya Allah saja. Jadi ini saya bacakan ya, orang yang berangan-angan adalah orang yang tidak beramal dan menganggap bahwa ia mengandalkan karunia Allah. Wis nggak lapo-lapo ini kan karena Allah juga, nggak bisa begitu. Ini juga kamu diperintah untuk bisa tetap menjalankan perintah Allah, tetap kamu diperintah. Jangan mentang-mentang karena ini diatur Allah, kamu gak lapo-lapo nek ngono, gak bisa begitu. Ya sudah kudu nyambut gawe. Gitu. Padahal kagururun mahmakotun. Orang yang tadi ngeklaim bahwa dia tidak usah ngamal, itu ya orang-orang yang tertipu. Mahmakotun itu bodoh, artinya nggak mikir. Saya kudu mikir loh. Jadi pejabat kok terus menengai autopilot. Autopilot itu apa? Ya ibaratnya pesawat terbang itu dibiarkan pesawatnya itu berjalan sendiri tanpa disetir oleh pilot. Yang jadi pilot siapa? Komputer, artificial intelligence-nya itu yang mikir. Pilotnya santai, ya autopilot. Ya kayak melaku artificial intelligence. Tapi pilotnya gak lapo-lapo. Padahal banyak sekali yang belum terjangkau oleh artificial intelligence. Ya sekarang ada apa? Software baru Chat GPT ya, OpenAI. Ya, silakan mau pakai itu. Chat GPT itu bisa jawab itu, tapi coba ditanya yang soalnya titik. Ya wis kacau jawabannya. Tergantung yang dipelajarinya dia. Ya balik ke sini lagi, wahama kotun tadi berarti tidak mikir. Saya permudah aja supaya artinya nggak jadi agak kasar bodoh. Ya, orang yang tidak mau beramal tapi mengklaim bahwa dia mengandalkan karunia Allah saja, itu berarti nggak mikir. La yasihu minhu il-itikal, maka tawakalnya dia itu tidak sah Allah. Wa ala fadlihi, tawakal kepada Allah dan tawakal kepada karunia Allahnya itu tidak sah. Illa ma'al amali as-sholih kama naqaddimu. Akan bisa sah kalau dia punya amal soleh sebagaimana kita bahas tadi. Jadi ekstrimnya itu dia mengatakan bahwa bagi prestasiku sehingga Allah Ta'ala gak disebut-sebut oleh dia. Ekstrim yang satunya lagi, wis gak usah amal-amalan, gak usah prestasi-prestasian, toh itu nanti kita itu opo kersane Allah, nek dirahmati swarga nek gak yoga. Ini dua kutub yang sama-sama buruk itu disebut di dalam kitab Abdul Haddad ini. Gak boleh begitu. Qala Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri pernah mengatakan, rahimahullah, inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Ai minal a'mali sholihah. Sesungguhnya angan-angan ampunan, yaitu sok suci itu, sok merasa suci, dia punya angan-angan, dia itu sudah suci, amanil maghfirah. Qad la'ibat bi aqwamin. Itu biasanya bikin jadi malu banyak orang. Hatta khoroju, sampai mereka itu keluar dari dunia mafalis dalam keadaan bangkrut. Apa bangkrut itu? Minal a'mali sholihah, amalan sholihahnya itu hilang. Jadi ini jadi yang saya sampaikan ya. Sok kayaknya itu dia berjuang, sok berjuang. Tiba-tiba selama berjuang itu juga pikirannya itu nih dibayar. Kalau nggak dibayar saya nggak berjuang begini. Tiba-tiba bayaran toh. Nek dipangkati, ini gak dipangkati ya kan. Tiba-tiba kena pangkat toh. Nek difasilitasi gak difasilitasi ya kok. Karena astagfirullahaladzim. Mengabdian. Tiba-tiba karena sampean berharap untuk bisa diangkat toh. Tiba-tiba karena sampean berharap untuk bisa ini bisa itu bisa terfasilitasi. Ternyata itu gak asli, gak orisinil itu sampean tiba-tiba. Kayak gitu tuh akhirnya yang selama ini diandal-andalkan sebagai sebuah perjuangan. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti jadi mafalis. Apa? Bangkrut. Nah, itu belum tadi. Yes, saya ini setiap amalan ini
memang kita syukuri dikersakno Gusti Allah bisa punya amalan seperti ini, dan itu disandarkannya kepada Allah. Niki panjenengan ya Allah yang enggak ada, bukan saya. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya kita rendah hati terhadap siapapun. Gitu. Ya mohon maaf bagi yang pernah berjasa, misalnya nulung wong misalnya, terusnya wong itu tadinya dia di kampung gak lapo-lapo, gak iso lapo-lapo tanpa akses apapun, akibat semen tolong ternyata sekarang jadi wong gede. Lagi-lagi sandarkan kepada Allah, jangan kepada diri sendiri. Nah, kepada diri sendiri akhirnya kamu itu harus balas budi kepada saya ya. Kamu itu siapa yang angkat? Ingat nggak? Saya tuh yang mengangkat derajatmu. Wah, wis sudah ngeklaim prestasinya Allah itu. Mengangkat derajat kan Allah Ta'ala itu yang mengangkat, bukan sampean. Itu hati-hati. Ini seringkali bikin rusak yang kayak gini nih. Ngeklaim itu adalah miliknya, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemiliknya. Tuh. Ini diingatkan, jangan sampai jadi orang yang mafalis, bangkrut, wis kadung tibae. Wis kadung tibae. Sudah kadung mengklaim banyak sekali prestasi duniawi di dunianya, mengklaim prestasi ukhrawinya, tahajud sak pirang-pirang, maca Quran sak pirang-pirang, apalagi apalagi selain jajan. Kadang-kadang orang pakai itu yang jajan ini. Ternyata coba loh. Ini mohon maaf ya, ada salah satu kota kapan hari itu di salah satu kota ya selalu mengklaim-klaim sebagai syariah gitulah. Ternyata ada orang yang jatuh kecelakaan. Itu ternyata nggak ditolong. Kenapa nggak ditolong? Karena beda agama, bukan orang Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang jatuh kok mau ditanya dulu agamamu apa itu. Ini luar biasa itu. Luar biasa ngawur. Islam nggak pernah ngajari kayak gitu. Oh, binatang aja ditolong, apalagi manusia. Manusia itu makhluknya Allah Ta'ala, termasuk yang dikasih Tuhan manusia itu. Nah, kalau sudah jatuh sampai tulungi, ojo takoni agama yang apa. Agama yang dijawab, alirannya yang alirannya cocok, organisasinya podo apa enggak. Organisasinya cocok, pilihan presidennya podo mbak aku enggak. Nol piro pilihanmu presidennya, podo mbak aku. Podo enggak podo, enggak ditulung. Apa itu? Itu sudah bukan orang Islam lagi. Kalau sebagai orang Islam, umat Islam diperintah oleh Allah SWT untuk gampang menolong orang. Apalagi orang yang lagi cilaka. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian ini. Orang yang kecelakaan, kecepit mesin, ternyata ketika ditolong itu, yang menolong ini minta tolong orang lain untuk ikut membantu. Karena bantuannya harusnya banyak ini. Agak berat. Karena kecelakaan, itu kecepit mesin, ya luar biasa. Sakitnya dan luka-lukanya dan hancurnya anggota badannya itu. Ya butuh pertolongan banyak pihak, termasuk anggaran duit juga, termasuk juga digotongnya, termasuk ngurusnya. Dan ternyata ya nggak banyak orang mau. Kenapa? Ternyata bukan Muslim. Nah, untuk bilang dalik, jangan sampai ketularan penyakit seperti itu ya. Sok merasa bahwa ini adalah amalannya. Enggak. Allah Ta'ala merintahkan kita supaya menolong umat manusia. Baik hadirin yang hormati, kita lanjutkan bahwa waqala aidan innal mu'mina jam'u ihsanan wa khaufan. Orang mukmin itu bagus sekali kombinasinya. Kombinasi antara kebaikan dan kehati-hatian. Wa khaufan itu rasa takut. Tapi kalau saya terjemahkan takut seperti biasa saya sampaikan, takut macan, takut setan, nanti jatuhnya adalah horor. Wa khaufan maksudnya takut salah, takut keliru, takut jatuh. Apa? Hati-hati. Nah itu hati-hati itu kan takut jatuh ya, takut salah. Jadi dia sudah ngamal tapi ternyata amalnya isinya pepesan kosong. Ya akhirnya gak ada apa-apanya, disebut bangkrut. Ini hati-hati. Ini namanya khaufan. Keindahan umat Islam itu adalah karena dia punya kombinasi antara ihsanan wa khaufan. Karena munafik, kok innal munafiqo jamu isa'atin wa aminan. Apa itu? Orang munafik itu kombinasi antara keburukan dan rasa aman. Rasa aman tuh sok suci. Ini kalau di sekitar ada orang sok suci, misalnya nggak usah menilai, walaupun itu diklaim di sini sebagai munafik, tapi nggak usah ikut menilai. Justru ini diterapkan kepada diri sendiri. Aku terkena penyakit sok suci ini nggak sih? Aminan tuh sok aman, nggak mungkin mlebu neraka karena aku amalannya sangat banyak dan sempurna. Itu aminan. Sok merasa aman dari
neraka. Padahal kita loh berdoa ada wakina ada benarnya itu di mana-mana. Makan aja sampai Allah ngebarik lana itu tutup-tutupnya apa? Wakina ada benar. Pada atina pun tutup-tutupnya apa? Wakina ada benar. Itu semua kita beri tutup itu. Itu nggak merasa aman kita. Masih harus hati-hati. Nih munafik kebalikannya. Wis kelakuan elek, wa aminan ngerasa sok suci. Nah, ini. Orang suka nyakiti perasaannya orang, omongannya kotor, omongannya bisa membahayakan persatuan kesatuan, omongannya mengadu domba satu sama lain, ngajak orang gegeran, orang baik-baik ikut pengajian, pulang-pulang kok jadi nggak baik. Orang rukun dengan istrinya, pulang pengajian kok jadi berantem sama istrinya. Kenapa? Karena selama pengajian diprovokasi. Itu yang beda golongan sama kamu itu harus langsung dilempar batu ya. Waduh, kalau kan buruk sekali itu. Udah gitu penceramahnya aminan, sok suci. Merasa dia paling suci. Hati-hati. Jadi pengajian pun ternyata banyak yang merusak masyarakat. Serius ya. Banyak pengajian ini ternyata justru merusak masyarakat. Iklimnya Rasulullah juga demikian, sama. Rasulullah itu inna ahwafa, yang paling aku takuti, aku takutkan terjadi pada kalian itu adalah ulama usu, ulama yang buruk, ulama provokator. Isinya itu bukan ilmu, tapi isinya adalah provokasi untuk saling gegeran satu sama lain. Ini dikhawatirkan banget oleh Rasulullah. Itu yang paling aku khawatirkan setelah Dajjal atau setingkat dengan Dajjal. Khawatirkan. Ini yang Dajjal kan sangat dikhawatirkan. Nah, ini ada lagi selain Dajjal adalah itu ulama-ulama provokator. Ini koyok mukmin tapi ternyata nah untuk dalam mendalik gak usah menilai diri kita sendiri, jangan sampai begitu. Jangan sampai isaatin aminan. Sekali kelakuannya buruk bikin orang jadi berantem, aminan sok ngerasa suci. Nah, kita lanjutkan kultu wadzalika, ini kalau kultu ini berarti kesimpulan dari Syekh Abdullah Ladan. Wadzalika ajib jiddan. Ajib jiddan itu heran banget ini. Li'annal khauf bi sahibil isaah alikun. Karena sesungguhnya takut itu harusnya dimiliki oleh orang isaah, orang yang nakal. Ya kan lebih pantas alikun. Koneksi dengan orang nakal. Li ta'rudihi bi isaati li satwatillah. Kenapa gitu? Ya karena kondisi nakalnya dia itu memang pantas untuk mendapat hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya orang yang nakal itu takut. Dia dalam ambang ancaman disiksa oleh Allah. Ini ternyata enggak, malah merasa aman. Wa inna ma'amana ma'al isa'ah la nashkasu qalbahu. Ya ini. Dia merasa aman, sekalipun dia adalah orang yang nakal, disebabkan hatinya itu terbalik. Wa ama ainu basuratihi, justru mata hatinya itu enggak mau melihat. Belum balik. Walakin, ini surat Al-Kahfi ini. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia termasuk orang yang muhtadi, ya, apa yang mendapat petunjuk. Jadi memang kalau diberikan sinyal oleh Allah bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, itu memang karunia Allah betul, itu luar biasa. Pemayudil, pada siapa yang disesatkan oleh Tuhan, falan tajid lahu, maka dia sulit untuk bisa mendapatkan waliyan dan mursidan. Waliyan itu di sini ya tadi banyak sekali ya yang mengartikan, yang mengarahkan dia. Waliyan, kasih dari orang yang dicintainya. Mursidan yang mengarahkannya. Rosada itu petunjuk. Berikan petunjuk yang memimpin dirinya. Ya, ya mohon maaf ya, kadang-kadang saya perhatikan ini banyak orang yang korupsinya dia itu akibat di dalam ekosistem yang pemimpinnya itu memang mengajak kepada kedoliman. Kasarnya ngajak korupsi lah. Itu, wah itu apa sih ya, memimpin begitu sehingga bawahnya itu terpaksa ikut gerbong yang dibawa pemimpinnya untuk barang-barang korupsi atau merusak negara, merusak umat manusia. Maka beruntunglah kalau kita punya ekosistem yang ternyata pemimpinnya itu ya ada waliyan, ada mursidan mengarahkan kepada kebaikan. Wah itu beruntung. Berusaha begitu supaya kita juga enteng melaksanakan semuanya. Allah mahdina, ya Allah berilah hidayah kepada kami, tunjukkan kami, wa kun lana ya rabbana waliyan mursyida. Jadikanlah kami sebagai
pemimpin baik, ekosistem yang baik, mursyidan dan mengarahkan kepada yang baik. Ila ma tuhibbu minna. Ya, apa yang kau sukai kepada kami. Wa tardha bihi 'anna, yang kau ridhoi kepada kami. Faqad fawwadna ilaika amrina. Faqad fawwadna ilaika amrona. Dan kami pasrahkan segala urusan kami kepada engkau. Wa tawaffana muslimin, dan mohon wafatkanlah kami nanti sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bisolihin, dan mohon kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW maksudnya. Dan para sahabat, para ulama, para guru-guru kita. Demikian hadirin yang kita bahas pada kesempatan ngaji kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membimbing diri kita supaya jadi orang yang makin tawaduk. Ya tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tawaduk kepada umat manusia. Tidak sok. Amalan jangan sampai tercancel, terhapus, goro-goro sok penting, sok pinter, sok kemeruh, itu sehingga merusak amalan yang sudah kita lakukan. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.